Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukrun lillahi azza wa jalla. Yang saya hormati, yang saya banggakan, dan juga yang saya cintai teman-teman komunikasi dan penyiaran Islam IAIN Ponorogo semester 6, yang semoga dalam keadaan bahagia dan juga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan motivasi yang tinggi dalam belajar dan terus belajar. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait tentang mata kuliah kita itu teknik reportase media elektronik. Kita akan membahas terkait tentang teknik reportase televisi chapter pertama atau bagian pertama. Dalam hal ini kita akan membahas bagaimana format penulisan berita dan juga bagaimana apa yang saja faktor-faktor yang ada dalam reportase televisi. Yang pertama adalah memilih format TV. Berita di media televisi dapat disampaikan dalam beberapa format, teman-teman. Dan untuk menentukan format mana yang akan dipilih, maka dari itu harus ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Faktor-faktor itu antara lain yang pertama adalah harus ada ketersediaan gambar. Jika gambar yang dimiliki terbatas, maka reporter juga akan kesulitan untuk menulis naskah berita yang panjang. Maka dibuat dengan format yang singkat dan padat, dan juga kalau toh tidak ada gambarnya, maka harus ada kejelasan yang jelas dan juga yang singkat serta padat dalam format berita tersebut. Yang jelas, ketersediaan gambar ini adalah faktor penting dalam hal berita yang ditayangkan oleh televisi. Yang kedua adalah momen terjadinya peristiwa atau perkembangan peristiwa yang akan diberitakan. Perkembangan terkini adalah suatu hal yang sangat-sangat vital yang harus ada dalam berita televisi. Ketika siaran, contohnya berita yang sedang berlangsung, maka harus ada berita-berita yang dikembangkan atau hits yang perlu untuk diberitakan. Maka jika berita ini ditunda terlalu lama, maka format berita ini juga akan sia-sia. Maka dari itu, momen terjadinya peristiwa ini juga harus diperhatikan dalam memilih format berita televisi. Kemudian apa saja format-format berita dalam televisi? Format-format berita televisi antara lain yang pertama adalah reader. Hal ini reader yang dimaksud reader adalah berita. Format berita TV yang paling sederhana, hanya berupa lead-in yang dibaca presenter, kemudian berita ini sama sekali tidak memiliki gambar ataupun grafik. Hal ini dapat terjadi karena naskah berita dibuat begitu dekat dengan saat deadline dan juga tidak sempat dipadukan dengan gambar. Salah satu contohnya ketika teman-teman melihat ketika seorang presenter berita membawakan berita hanya beberapa 20-30 detik dan tidak ada gambarnya dan hanya menyampaikan breaking news saja, itu juga termasuk reader. Kemudian voice over atau VO adalah format berita TV yang lead-in dan tubuh beritanya dibaca oleh presenter seluruhnya. Ketika presenter membaca tubuh berita, gambar pun disisipkan sesuai dengan konteks isi narasi. Ini adalah hal yang biasa dalam berita dan juga wajar dalam berita. Kemudian natsound atau natural sound. Natsound atau natural sound ini adalah lebih kepada suara lingkungan yang terekam dalam gambar, dan alangkah baiknya tidak dihilangkan. Bisa dihilangkan, tetapi biasanya natsound itu tetap dipertahankan oleh para pemilik berita. Dan untuk membangun suasana dari peristiwa yang diberitakan, sebelum menulis berita, maka reporter harus melihat dulu gambar yang sudah diperoleh, kemudian mereka menarasikan suara mereka, kemudian menulis apakah cocok dengan visual yang ditayangkan. VO dalam hal ini natural sound ini sangat singkat, yaitu 20-30 detik. Kemudian voice over graphic. Voice over graphic di sini adalah format berita TV yang lead-in dan tubuh beritanya dibacakan oleh presenter seluruhnya. Namun ketika presenter membaca berita, tidak ada gambar yang menyertainya kecuali hanya grafik dan juga tulisan. Hal ini mungkin terpaksa dilakukan karena peristiwa yang diliput
tidak berlangsung dan juga redaksi belum menerima kiriman gambar peliputan yang bisa ditayangkan. Biasanya teman-teman bisa melihat dalam berita CNN Indonesia atau CNN luar negeri ketika siang banyak report presenter yang membacakan voice over graphic ini terkait isu-isu yang mutakhir. Kemudian sound on tape atau SOT. Sound on tape ini adalah format berita TV yang berisi lead-in dan juga sound bit-nya dari narasumber. Presenter hanya membacakan lead-in berita, kemudian disusul oleh pernyataan narasumber. Ini biasanya ketika teman-teman melihat seperti talk show di televisi ketika sedang membahas isu-isu yang mutakhir, bagaimana presenter memberikan stimulus, kemudian narasumber yang menjelaskan. Kemudian face over plus sound on tape atau VOSOT ini adalah format berita yang memadukan voice over dan juga sound on tape. Lead in dan isi tubuh berita dibacakan presenter, lalu di akhir berita dimunculkan sound bit dari narasumber sebagai pelengkap dari berita yang telah dibacakan. Sebelumnya format VO dan juga SOT ini dipilih jika gambar yang ada kurang menarik atau kurang dramatis, namun ada pernyataan narasumber yang perlu ditonjolkan untuk melengkapi narasi berakhir berita. Dan total durasi diharapkan tidak lebih dari 60 detik, dan di mana sekitar 40 detik untuk VO dan juga 20 detik untuk sound bit. Kemudian package, yaitu adalah format berita TV yang hanya lead in yang dibacakan oleh presenter, tetapi isi beritanya merupakan paket terpisah yang ditayangkan begitu presenter selesai membaca lead-in. Nah, paket berita ini sudah dikemas jadi satu dengan kesatuan yang utuh dan juga serasi dengan antara gambar, narasi, soundbit, dan juga bahkan grafis. Lazimnya untuk brand tutup dengan narasi ini seperti pembacaan berita, kemudian ditampilkan berita tersebut, berita hadirnya. Ini biasanya teman sudah wajar, hal-hal yang sangat wajar dalam berita. Kemudian live on cam. Live on cam ini adalah format berita TV yang disiarkan langsung dari lapangan atau lokasi peliputan. Ini hampir sama dengan peliputan lapangan oleh reporter radio, cuma dalam hal televisi ini live on cam, jadi kamera dengan media kamera. Kemudian adalah live on tape. Ini adalah format TV yang direkam secara langsung di tempat kejadian, namun siarannya ditunda atau delay. Jadi reporter merekam dan juga menyusun laporan di tempat peliputan dan penyiaran baru dilakukan kemudian. Live by phone adalah format berita TV yang disiarkan secara langsung dari tempat peristiwa dengan menggunakan by phone. Lead-in di berita dibacakan oleh presenter, kemudian ia memanggil reporter yang ada di lapangan untuk menyampaikan laporan. Wajah reporter dan peta lokasi peristiwa biasanya dimunculkan dalam bentuk grafis. Jika tersedia, bisa juga disisipkan gambar peristiwa sebelumnya. Kemudian phone record, ini format berita sebenarnya direkam secara langsung oleh reporter dan diliputnya, tetapi penyiaran ini dilakukan secara tunda atau delay. Format ini sebetulnya hampir sama dengan live by phone, cuma teknis penyiarannya saja secara tunda. Nah, format ini jarang digunakan dan biasanya hanya digunakan jika diperkirakan akan ada gangguan teknis dan juga ada hal-hal yang tidak diinginkan saat berita dilaporkan secara langsung. Kemudian visual news adalah format berita TV yang hanya menayangkan rolling atau gambar-gambar yang menarik dan juga dramatis. Presenter cukup membacakan lead-in dan juga kemudian visual ditayangkan tanpa tambahan narasi apapun. Seperti hanya format ini bisa dipilih jika gambarnya menarik dan memiliki natural sound yang dramatis, misalnya suara cerita orang ketika terjadi bencana alam atau kerusuhan dan sebagainya. Contoh berita yang layak menggunakan formatnya adalah menit-menit pertama bencana alam, banjir, dan juga dulu ada tsunami di Aceh. Kemudian folk pop, yaitu adalah bahasa latinnya adalah folk populi, berarti suara rakyat. Folk pop ini bukan format berita, namun biasanya digunakan untuk melengkapi hal-hal yang isinya biasanya adalah komentar atau opini dari masyarakat tentang isu-isu tertentu. Misalnya mereka setujukah dengan kenaikan BBM. Jadi folk pop ini adalah aspirasi suara rakyat yang nantinya dijadikan berita. Kemudian struktur penulisan berita televisi. Ada perbedaan besar antara menulis naskah berita untuk didengar dengan telinga dan juga menulis untuk dibaca dengan mata. Dan narasi berita televisi yang baik adalah memiliki awal, pembuka,
pertengahan dan juga akhir penutup. Masing-masing bagian ini memiliki maksud tertentu. Yang pertama harus menuliskan awal pembuka. Ya, setiap naskah berita membutuhkan suatu pengait atau hook atau titik awal yang memberikan fokus yang jelas kepada pemirsa, dan awal dari tulisan ini memberitahu pemirsa tentang esensi dan juga pokok dari berita yang mau disampaikan. Hampir sama dengan framing, cuma hal ini memberikan sesuatu. Nah, kalau awal pembuka ini hampir sama dengan framing. Yang kemudian adalah pertengahan. Karena semua rincian cerita tidak bisa dijelaskan atau di awal tadi tidak bisa dijalankan secara luas, maka di pertengahan ini kembangkan. Nah, kembangan dari berita, kemudian di tengah untuk memberikan lead, presenter memberikan lead dan juga memberikan maksud tujuan agar berita ini diketahui oleh pemirsa. Dan untuk memudahkan pemirsa dalam menangkap isi berita, sebaiknya kita membahas diri dari 2-3 hal yang penting saja di bagian ini. Poin-poin penting saja yang harus dibahas dalam bagian pertengahan ini. Kemudian yaitu akhir atau penutup. Kalau struktur berita, penulisan jangan disarankan tidak diberi tanpa kesimpulan. Teman-teman hanya merangkum dengan mengulang butir-butir terpenting yang ada dalam berita, kemudian kembangkan peristiwa yang diharapkan itu agar mudah diterima oleh para pemirsa dan juga halayak umum. Mungkin itu saja